Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Nah, jadi kisah yang akan kita bahas hari ini agak mundur ke belakang ya, flashback. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang tahap kedua, tapi ini kita kembali lagi ke tahap pertama, hijrah ke Habasyah, karena ada momen di mana kaum muslimin sujud ya ketika Rasulullah berada di Mekah. Baik anak-anak bapak yang bapak cintai karena Allah, pada bulan Ramadan di tahun kelima kenabian ya, tahun kelima ini bertepatan juga kaum muslimin hijrah tahap pertama ke Habasyah ya. Namun ini kita bicara di Mekah. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Nah, di sana banyak kaum kafir Quraisy dan para pembesarnya, dan saat itu Rasulullah berdiri di tengah mereka sembari melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Adapun surah yang dibaca Nabi Muhammad adalah surah An-Najm. Jadi orang-orang kafir saat itu sebenarnya belum pernah mendengar langsung ayat suci Al-Qur'an. Ya, sebelumnya jika ada ayat suci Al-Qur'an dilantunkan, mereka langsung membuat kegaduhan agar Rasulullah ya terganggu ya. Jadi orang-orang kafir ini memang tidak senang jika diperdengarkan ayat suci Al-Qur'an. Jadi mereka sering membuat kegaduhan, sering membuat keributan sehingga ayat Quran tidak mereka dengar. Namun saat ini berbeda, ketika Rasulullah membacakan surah An-Najm ini, mereka mendengarkan. Dan tiba-tiba hati mereka terketuk dengan keindahan bahasa Al-Qur'an. Mereka terhanyut dan kagum terhadap keindahan bahasa Al-Qur'an tersebut, ya, sehingga mereka terus mendengarkan Rasulullah melantunkan surah An-Najm ini. Hingga Rasulullah membacakan ayat terakhir surah An-Najm yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Nah, tanpa sadar orang-orang kafir tadi yang mendengarkan, mereka terhanyut dan tanpa sadar mereka ikut sujud ya. Saat itu Rasulullah dan para sahabat yang mendengarkan ayat itu sujud, dan tanpa sadar orang kafir yang mendengarkan juga sujud. Keindahan ayat suci Al-Qur'an telah meluluhkan hati mereka. Mereka terhanyut dan tanpa sadar mereka ikut sujud bersama Rasulullah dan para sahabat. Nah, akhirnya berita atau kabar tentang sujudnya orang-orang kafir Quraisy ini terdengar di kalangan teman-teman yang lain yang saat itu tidak ikut sujud atau tidak mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Nah, akhirnya mereka membuat fitnah kepada Rasulullah bahwa Rasulullah telah sujud kepada berhala, padahal tidak, itu berita bohong. Nah, namun karena berita bohong ini disampaikan oleh orang yang juga suka berbohong, maka penduduk masyarakat Mekah tidak terlalu mempedulikannya, karena mereka tahu bahwa yang menyampaikan ini adalah seorang pembohong. Anak-anak bapak, kemudian berbeda lagi berita yang didapat oleh kaum muslimin yang saat itu ada di Habasyah. Mereka mendapat kabar bahwa orang-orang kafir yang ada di Mekah saat itu sudah tunduk pada Rasulullah, tunduk kepada ajaran Islam. Nah, inilah sebab maka akhirnya kaum muslimin yang ada di Habasyah tahap pertama ini kembali lagi ke Mekah karena mendengarkan berita itu. Padahal beritanya simpang siur ya. Ternyata di Mekah kaum kafir masih melancarkan siksaannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian itulah juga penyebab akhirnya terjadi hijrah tahap kedua yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ini kisah ini menjelaskan kepada kita begitu luar biasanya ayat-ayat Allah ketika Rasulullah membacakan ayat tersebut, surah An-Najm tadi. Nah, orang kafir musyrik itu, kafir Quraisy itu yang tadinya ingin membuat kerusuhan, mereka malah terhanyut dan ikut juga mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Masya Allah ya anak-anak bapak semua. Baik anak-anak, itulah tadi kisah tentang sujudnya kaum muslimin dan juga kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Baik, inilah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh bertanya langsung ke GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.